Bu Ketum pergi umroh entah mau menghindari masalah atau mungkin karena banyak masalah. Rasa-rasanya udah punya firasat ya. Terus yang kemarin umroh itu mendoakan keselamatan bangsa atau keselamatannya siapa? Masuk Ka'bah tapi korupsi, nggak pernah masuk Ka'bah tapi nggak pernah korupsi. Bagus mana bos? Kau tanya mamakmu aja, mamakmu tahu itu, ya. Orang bilang korupsi, datang kau bilang korupsi. Kalau korupsi mana buktinya? Tangkap dan penjarakan PDIP versus KPK. Puan Maharani terlibat kasus EKTP bersama Setia Novanto dan Nazarudin. Ganjar eneng ora iki Ganjar. Anis eneng ora. Oh lek Anis udu EKTP, lek Anis koyone Formula E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang neti yang pada kaget ya, atau banyak yang kaget begitulah ketika melihat nenek-nenek yang nggak pernah kelihatan pakai kerudung dan tiba-tiba pakai mukena juga gitu ya. Nggak pernah pakai kerudung, nggak pernah pakai mukena, tiba-tiba pakai kerudung, tiba-tiba pakai mukena. Ya tentu ini sering dialami oleh banyak orang ya. Jadi ketika melihat temannya tiba-tiba pakai kerudung ya, kan wajahnya tampak aneh gitu. Macam nenek sihir aja. Siapa bang yang nenek sihir? Oh ya nggak tahu lah. Saya kan nggak menyebut nama. Nenek lampir gitu kan. Nah, intinya teman-teman ya, sekarang banyak neti yang mulai mempertanyakan apa sebetulnya tujuan Ibu Ketum umroh gitu ya. Ya tentu ya bagi yang muslim seperti halnya saya, ya sudah pada tahu gitu kan tujuan umroh itu apa. Tetapi melihat Mak Kebo ya, yang sudah masuk di masa usia ujur gitu ya, tiba-tiba umroh dan tidak pernah terdengar kabar dia umroh di masa mudanya, di masa-masa yang lalu ya kan, di masa-masa jayanya, itu kan mengundang 1000 tanya. Jadi nggak salah kan ketika orang bertanya sebetulnya tujuan Ibu Ketum umroh ini apa? Apakah bertaubat karena menyadari dirinya banyak dosa ya, muncungnya itu terlalu sombong, ataukah bingung gitu ya, mengadu karena kini banyak masalah akibat muncungnya yang terlalu arogan itu. Aduh. Perlu saya disclaimer teman-teman ya, di sini saya tidak sedang mempersoalkan umrohnya, tidak mempersoalkan ritual agamanya, karena umroh itu baik ya. Jadi kali ini kami tidak sedang membahas ajaran agama, melainkan membahas Ibu Ketumnya ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tapi tak kau hiraukan. Sorry ya. Aku kasih sayang, tapi tak kau berikan. Parodi kurang ajar ya, nggak ngotak ya. Parodi nggak punya akhlak ya. Kami menyajikan ini bukan untuk menyetujuinya teman-teman ya. Kami menyajikan ini untuk memprotes ya.
Dan untuk juga meminta kepada teman-teman untuk mencari orang yang bikin parodi lucu ini. Ah, kurang ajar ini ya, nggak bener gini nih. Ada saya ketawa tadi ketika Sekjen moncong kura-kura. Ah, perutnya bisa sebuncit itu kayak orang hamil. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru teman-teman ya. Ini adalah salah satu kreasi netizen plus 62 yang julid dan nggak ngotak ya. Ini nggak layak ditiru. Kok ketawa bang? Apakah lucu? Iya lucu gitu loh. Memang lucu. Sangat menghibur sekali, tetapi ini tidak etis gitu. Lanjut. Bu Ketum pergi umroh, entah mau menghindari masalah atau mungkin karena banyak masalah. Sampai pangling gue liatnya, kirain gue Marsha ente Diber. Aduh. Lah, kalau disamakan dengan Marsha and Jeber itu gimana? Mbak-mbak ini orang bertobat ya kan. Yo masa para tersangka saja yang pakai topi, pakai kerudung, kemudian mengaku hilaf. Ya, Ibu Ketum kan juga berhak melakukan hal yang sama toh Mbak, ya kan. Siapa tahu dia sudah mulai sadar bahwa muncungnya yang selama ini arogan itu nggak seperti apa yang terjadi sebenarnya ya. Muncungnya yang nggak bisa direm itu kan. Mungkin dia sudah sadar bahwa selama ini dibisiki oleh orang-orang yang keliru. Jadi dia di sana itu sedang kontemplasi, beribadah, memohon ampun dan bertaubat. Siapa tahu ya kan. Lanjut. Masuk Ka'bah tapi korupsi. Nggak pernah masuk Ka'bah tapi nggak pernah korupsi. Bagus mana bos? Kau tanya mamakmu aja. Mamakmu tahu itu. Ya. Mak, Pak Jokowi katanya korupsi. Betul nggak mak? Coba kau tanya mamakmu aja. Kalau nggak bapakmu. Masih ada kan? Manusia itu ya. Punya ini akal. Orang bilang korupsi, datang kau bilang korupsi. Kalau korupsi mana buktinya? Adakah salah satu aja? Macam itu tol itu kan punya Pak Jokowi itu ya. Maksudnya itu rancangan Pak Jokowi. Di masa kepemerintahan Pak Jokowi dibangun tol itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, tol Aceh aja lah. Adakah terlibat Pak Jokowi? Makanya kau jangan kumpul sama kadrun. Jadi goblok kau, tolol jadinya. Ya. Manusia kok goblok minta ampun. Orang bilang korupsi, kau pun ikut korupsi. Memang. Iya betul Bang ya. Ini adalah salah satu netizen lama yang muncul kembali, yang sudah lama tidak pernah membuat Stitch dan juga VT dan sekarang mulai bikin lagi. Oke Bang ya, yang berdomisili di Aceh dari Jawa. Saya lupa Jawanya Jawa mana, Jember kalau nggak salah ya. Oke lah. Ya. Nah, jadi saya sependapat apa yang dia sampaikan, jangan kau suka berteman dengan orang yang keliru. Ingat kata pepatah dan juga ajaran agama Islam ya kan. Kalau kau berteman dengan penjual minyak tanah, maka kau akan bau minyak tanah. Tapi kalau kau berteman dengan penjual minyak wangi, kau akan ikut wangi. Itu tolong diingat itu. Iya, jangan asal main tuduh aja. Gara-gara teman kau sering tuduh, akhirnya kau ketularan ikut menuduh. Padahal kau tidak punya bukti. Itu sesuatu yang keliru. Ya toh? Iya. Perkara Jokowi bisa masuk ke dalam Ka'bah dan Ibu Ketum tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah, tanggapi saja secara normatif dan logis. Misalnya, ya Jokowi saat itu adalah seorang presiden sehingga memiliki daya tawar di mata pemerintah Arab. Sementara Ibu Ketum kan cuma mantan presiden dan itu pun sudah lama. Sehingga tidak bisa mengintervensi pemerintah Arab. Udah gitu aja, nggak usah pakai korupsi segala. Emang kau punya bukti? Kalau punya bukti, itu daftarkan perkaranya ke pengadilan. Jangan cuma bacot aja. Lanjut. Wah, jangan-jangan mulai tercium adanya penggiringan opini lagi nih.
Jujur kemarin ikut seneng sih ngeliat satu rombongan melakukan ibadah umroh. Jadi rasanya kayak adem gitu ya. Cuman ada salah satu captionnya itu kata-katanya kayak gini. Ada caption yang seperti ini. Melakukan ibadah umroh, doakan keselamatan bangsa dari berbagai cobaan atau ujian ya kemarin ya. Lupa. Lah, kok terus hari ini dikejutkan dengan hasil keputusan persidangan pra-peradilan Hasto yang ditolak? Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Nah kan, kalau berdasarkan ilmu cocokologi ya, ini ilmu cocokologi, jangan dipercaya nih. Kok rasa-rasanya udah punya firasat ya. Terus yang kemarin umroh itu mendoakan keselamatan bangsa atau keselamatannya siapa? Wah, ini udah gak beres nih. Ini pasti gara-gara Mulyono nih. Hah? Udah pasti ini Mulyono nih yang bikin nih. Dalang ini Mulyono nih. Pasti. Tuduhannya ke arah sana. Iya, bisa jadi Mbak ya, Mbak yang cantik ya, Mbak netizen yang berasal dari Banyuwangi, tetapi kalau nggak salah stay-nya di Jakarta ya. Iya, iya, iya. Intinya apa yang Anda sampaikan, ya Anda tanyakan ya, saya nggak tahu juga sih. Kalau menurut saya sih mana ada Ibu Ketum itu mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nggak ada. Sejak zaman dia menjadi wakil presiden, kemudian menjadi presiden, saya sering mengikuti ya, karena saya sebagai orang desa di masa-masa itu hiburan satu-satunya kan televisi, ya toh? Nggak ada internet, nggak ada ya, koran apalagi nggak bisa beli ya kan, karena di desa juga mahal ya toh. Nah bisanya cuma nonton televisi, itu nggak pernah Ibu Ketum itu kata-katanya itu seolah-olah itu menginginkan bangsa dan negaranya begini begitu, nggak, yang ada itu untuk dirinya sendiri. Jadi kemungkinan dia umroh itu ini terlepas dari umroh sebagai sebuah ritual keagamaan teman-teman ya, ini saya mencoba menganalisis dari sisi niat pribadinya ya, kemungkinan besar karena dia ngerasa gitu ya, waduh saya sudah salah ya, muncung saya nggak punya aturan selama ini, menyakiti banyak hati rakyat, dan sebentar lagi saya juga akan menjadi tersangka. Gitu loh, jadi lari duluan ya kan, macam itu si Unyil ya kan. Kalau mau diproses hukumnya dia lari ke luar negeri, nggak pulang-pulang dalam waktu yang lama. Lanjut. Tangkap dan penjarakan PDIP versus KPK. Puan Maharani terlibat kasus EKTP bersama Setia Novanto dan Nazarudin. Ganjar eneng ora iki Ganjar. Anis eneng ora? Oh lek Anis udu EKTP, lek Anis koyone Formula E. Ya ngono, aja mbur Pak Jokowi ae. Tangkap Pak Jokowi, adili Pak Jokowi. Lho Pak Jokowi ku salah opo? Aku lho urung pernah krungu Pak Jokowi iki ngrugekno negara. Ora tahu krungu Pak Jokowi jual aset negara. Ora tahu krungu. Tapi lek kuwi gambar kuwi, aku pernah krungu. Sing adol Indosat, sing adol Pulau Indonesia. Nah, awakmu krungu apa ora, guys? Pak Jokowi pernah adol Pulau Indonesia. Ora krungu. Sing gembar-gembar tangkap Pak Jokowi, tangkap Jokowi, kok gak ditangkap kono wong saiki Pak Jokowi yo rakyat biasa. Wis ora dadi presiden, ya tangkapen kono, lek iso. Ngono lho. Gembar Pak Jokowi, ya wis Pak Jokowi purna tugas kok si Pak Jokowi. Iya, teman-teman ya, ini menarik sekali menurut saya. Kenapa saya katakan menarik ya? Ini juga sudah kami bahas pada beberapa konten sebelumnya, bahwa di tengah isu yang menyudutkan Jokowi agar diadili ya melalui vandalisme, coret-coret di dinding, adili Jokowi di beberapa kota,
justru masyarakat meresponnya itu secara paradok begitu ya, secara bertentangan. Bukannya masyarakat itu tersugesti, terinduksi, kemudian tercuci otaknya untuk sama-sama menyuarakan adili Jokowi, justru yang muncul sebaliknya. Hah? Adili Mak Banteng ya, Mak Kebo ya, mohon maaf ya saya salah sebut nama ya kan. Adili juga ya ketua DPR ya, adili juga itu mantan gubernur Jawa Tengah ya itu Pak Uban ya. Kemudian juga Simon Congkura-kura. Kasihan kali aku ya. Yang diserang Jokowi malah kalian yang terserang. Aduh, makanya toh jangan suka menyudutkan orang, jangan suka menjatuhkan orang. Jangan hanya gara-gara ingin tinggi kau merendahkan orang. Jangan kau hanya ingin terlihat pintar dan pandai kau membodoh-bodohkan orang. Juga sama. Jangan hanya kau ingin terlihat benar, kau berharap menggiring opini agar Jokowi diadili. Ujung-ujungnya kalian yang diadili oleh rakyat nanti ya. Lanjut. Iya, ya kan? Apa saya bilang tadi? Rakyat minta KPK usut uang hasil penjualan Indosat, kapal tanker, dan pulau semasa Ibu Ketum menjabat presiden. Nah loh, kemungkinan besar, ini dugaan saya, inilah latar belakang kenapa Ibu Ketum di usia yang sudah tidak muda lagi memilih umroh. Sementara saya sendiri ya, tolong dikoreksi kalau saya keliru ya. Saya belum pernah melihat Ibu Ketum ini sebelumnya itu melakukan umroh. Minimal saya belum pernah melihat. Tapi siapa tahu sudah pernah, saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti juga gitu kan. Nah, di masa ujurnya memilih umroh gitu kan, dan dalam waktu yang tidak singkat gitu kan, agak lama juga. Nah ini mungkin itu tadi karena dia sudah ngerasa gitu loh, waduh. Habis ini gua jadi tersangka menyusul Simon Congkura-kura. Waduh. Nah, netizen setuju nggak? Setuju. Lanjut. Congkura-kura. Waduh. Nah, netizen setuju nggak? Setuju. Lanjut. Cak katanya ya. Saya bacakan lagi teman-teman ya. Menarik sekali ini ya, komentar netizen yang berbentuk tulisan di badan videonya ya. Ini ada komentarnya dulu ya di bagian atas ini. Cuma rakyat yang bisa mengadili Jokowi katanya. Yo iya silakan adili Jokowi. Kalau memang Jokowi itu punya salah ya, Anda memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan kesalahan baik korupsi, merusak demokrasi, mengacak-acak konstitusi, silakan daftarkan perkaranya ke pengadilan ya. Terserah ke pengadilan mana ya. Didaftarkan ke KPK boleh ya. Nah, yang beli Indosat Soeharto ya. Ini beneran nggak beli Indosat, ini beli apa bikin sendiri ya? Saya nggak tahu ya. Pokoknya ini tulisannya begitu. Yang beli Indosat Soeharto. Yang jual Indosat Ibu Ketum. Yang mengembalikan aset-aset negara ya betul ya. Misalnya Freeport. Kemudian kemarin Blok Rokan. Kemudian apa lagi ya? Banyak lah pokoknya ya, sampai lupa saya, terlalu banyak aset negara, sumber daya alam di dalam negeri yang dikuasai asing, yang sahamnya direbut oleh Pak Jokowi ya, banyak sekali. Jadi intinya
Yang menjual yang membeli aset itu adalah Soeharto, yang menjual Ibu Ketum, yang mengembalikan aset-aset negara adalah Jokowi, ya kan? Nah, kenapa? Yang minta diadili Jokowi. Coba bayangkan kalian-kalian yang mengaku cerdas, anak wabah, anak kebo, kalian kan mengaku cerdas. Coba kalimat barusan ini logis enggak? Ya enggak logis lah. Yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban untuk mengadili itu ya Ibu Ketum lah, mak kebo. Iya. Setuju enggak kalau diadili? Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang sudah lama tidak nongol ya. Kalau kita mengikuti perkembangan politik dari masa-masa yang lampau, maka kita akan familiar dengan netizen yang berasal dari Aceh tadi ya, yang menyebut bahwa tanya saja ke mamak kau ya. Masa ketika Jokowi bisa masuk ke dalam Ka'bah dan Mak Kebo nggak bisa masuk ke dalam Ka'bah, ngomongnya percuma masuk Ka'bah tapi korupsi. Lah, sebetulnya kan bilang saja gitu loh, bilang saja secara normatif ya, Bu Ketum nggak bisa masuk ke Ka'bah karena tidak bisa mengintervensi pemerintah Arab. Kan selesai gitu loh, koplak. Di hati mereka itu isinya cuma kebencian aja gitu ya, inginnya menghina saja. Jadi apapun persoalannya, ujung-ujungnya ya menghina, dan yang dihina siapa? Ya Mulyono, nggak ada lagi gitu loh. Aduh, waduh. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang neti yang pada kaget gitu ya, atau banyak yang kaget ketika melihat nenek-nenek yang nggak pernah kelihatan pakai kerudung dan pakai mukena, tiba-tiba saja pakai mukena. Iya, tentu ini sering dialami oleh banyak orang ya, ketika melihat temannya tiba-tiba pakai kerudung ya, nggak biasanya gitu ya. Biasanya wajahnya itu tampak aneh gitu ya. Iyalah, macam nenek sihir lah. Nenek lampir. Nah, intinya tadi sudah kita lihat bareng-bareng banyak neti yang mulai mempertanyakan apa sebetulnya tujuan Ibu Ketum umroh ya. Tentu sebagai seorang muslim kita sudah pada tahu gitu loh tujuan umroh itu apa. Tetapi melihat Mak Kebo yang sudah di masa ujurnya tiba-tiba umroh dan tidak pernah terdengar kabar di masa mudanya dia umroh, itu kan mengandung 1000 tanya. Dan jangan disalahkan orang bertanya ya kan. Namanya juga bertanya, nggak tahu kan, sama seperti saya. Apakah bertaubat karena menyadari banyak dosa, ataukah bingung ya ingin mengadu kepada Tuhan karena kini banyak masalah akibat muncungnya yang selama ini terlalu arogan? Silakan tulis teman-teman ya di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.